Dari saya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Terima kasih untuk saudari Nur Safitri ya. Ini sebenarnya dari judulnya saya agak kurang setuju gitu ya. Kalau konsep pendidikan pesantren modern gitu ya. Terus juga biasa, ini kayaknya ngikutin semuanya ada anak judulnya gitu ya. Kalau enggak, kenapa langsung aja pendidikan, misalnya pendidikan pesantren di langsung Pondok Pesantren Terpadu Mutmainatul Qulub Al-Islami Cibinong Bogor gitu ya. Itu dari si judulnya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kayaknya udah jadi nyai aja gitu ya, udah menguasai semuanya gitu ya, dari mulai sistem pembelajarannya, ya kurikulumnya, kemudian sampai manajemennya gitu. Ini keuangan doang yang nggak ada nih kayaknya nih gitu ya. Nah ini sebenarnya kalau saran saya sih judulnya agak sedikit ini, kalaupun nggak perlu pakai anak judul sebenarnya nggak apa-apa juga sih sebenarnya ini. Jadi pondok pesantren modern atau mungkin pengelolaan atau juga sistem pendidikan aja gitu ya. Jadi pendidikan di kalau bukan pendidikan Islam di Pondok Pesantren ya Terpadu Mutmainatul Qulub Islami Bogor Cibinong Bogor. Terus nanti dua masukan dari saya saja. Yang pertama terkait dengan penulisan. Penulisan sebenarnya udah cukup bagus gitu ya. Paling ini spasinya nih ya. Ini stage Surajul Falanya ini agak terlalu panjang, jadi spasinya diperbaiki ya di covernya. Ya di halaman yang berikutnya juga sama. Kemudian tadi mungkin yang belum diinikan nanti untuk halaman depannya ini belum banyak. Biasa harus ada translator nggak Pak itu ya? Untuk lembar transliterasi. Ada ya, harusnya ada ya. Ini berarti nanti ditambahkan ya. Iya, nanti ditambahkan. Terus juga nanti yang paling besar ini adalah ini sebenarnya udah agak bagus, ada abstraknya, cuman abstraknya ini kepanjangan. Ya kebanyakan ini. Jadi seperti ini. Jadi ini abstrak itu dia tidak lebih dari 200 kata ya. Jadi ini diperbaiki untuk abstraknya, plus nanti biasa ada bahasa Inggrisnya bagus juga. Yang tadi nggak ada abstraknya kayaknya ya. Itu makanya tadi saya bilang baca buku nggak gitu. Jadi di awalnya nanti ditambahkan ya. Jadi halaman depan, halaman Prancisnya itu diperbaiki ya, sehingga nanti lebih bagus gitu ya. Dari sisi penulisannya. Kemudian di halaman 1 juga misalnya di situ ada ubudiyah. Semua kata asing itu digunakan miring, italic ya. Jangan lupa semuanya dipelajari lagi tuh ya. Kemudian kata kerja atau kata benda yang dia menunjukkan suatu atau sifat itu biasanya juga di awal ini, di halaman 1 tuh di awal kutipan langsung itu adalah kapital atau huruf besar. Jangan lupa itu ada Tuhan, T-nya kecil ya, mungkin Tuhan-Tuhan yang lain kali gitu ya. Jadi Tuhan T-nya kecil ya. Kemudian kiai itu pakai Y atau kiai sih yang benar? Halaman 2 kiai ataupun ya, atau kiai. Nah, nanti lihat ya di KBBI ya. Kemudian halakoh itu juga berarti dimiringkan juga. Ini halamannya HLM, ada yang pasti pakai H titik, ada yang H doang, ada HLM, ada yang di halaman 32 itu tidak ada sama sekali. Itu diperbaiki. Iyalah, waduh sama gitu ya. Kemudian ada dikotomis ya. Kemudian jangan menggunakan kata sambung di awal kalimat. Halaman 3 dan seterusnya banyak sekali tuh ya. Jadi langsung kata ini dulu aja, subjek dulu aja. Ya subjek dulu gitu ya. Dari sisi penulisannya. Kemudian di halaman 5 itu kalau saya sih lebih cenderung jangan menggunakan kata mengetahui, tapi menganalisis lah gitu ya. Jadi jangan hanya mengetahui tapi menganalisis. Jadi agak levelnya agak lebih naik lagi. Halaman 6 diharapkan, ingat kata di yang tidak menunjukkan tempat dan waktu itu disambung ya gitu ya. Kata-kata di atas, saya biasanya kalau di atas itu diperbaiki itunya ya. Halaman ini kayaknya di footnote-nya hampir semuanya itu kurang spasi semuanya deh. Ya perbaiki semuanya. Ya termasuk juga urutan cara menuliskannya ya. Itu kurang spasi semuanya. Halaman 8 itu ada sedikit kurang Azumardi Azra. Itu Z-nya itu kecil ya, atau A-nya itu bukan singkatan. Jadi Zumardi Azra. Nanti dilihat nama aslinya. Halaman 9 ada kata dalam itu diperbaiki, di dalam itu disambung, dipisah ya. Kemudian bahsul masail itu dibesarkan kapital kalau dia ini khusus tertentu gitu ya. Kemudian dimiringkan, termasuk juga kata-kata kholaf, kata-kata salaf, kata-kata ini ya, yang sifatnya itu semuanya. Itu enggak usah weton, ada sorogan, itu adalah istilah-istilah asing, yaitu diperbaiki semua tuh ya. Nanti saya bicara tentang teknik analisis datanya dari sisi penulisan ya. Kemudian juga dari sisi misalnya juga di halaman yang ke-17 itu menggunakan H ya. Sama undang-undangnya itu dilengkap ya biar jelas ya. Undang-undangnya. Kemudian halaman 18
sebaiknya jangan menggunakan kata-kata di atas, selanjutnya aja. Kemudian ini agak lebih tinggi sedikit levelnya, sebaiknya jangan mengutip dari kutipan orang di paragraf yang kedua halaman 19 gitu ya. Itu dari Nurul Khalis Majid, ya udah langsung Nurul Khalis Majid aja, jangan ngutip dari orang lain lagi gitu ya. Jadi kutipan itu sebaiknya dihindari gitu ya. Kemudian halaman 23 itu ada dengan, itu diperbaiki ya, diganti. Saya coret sini ada, nanti diambil aja ininya kertasnya. Halaman 24 itu ada dalam ya. Kemudian halaman 24 juga masih di footnote itu ada HLM, ada object ya. Nah, itu nanti dipastikan. Kemudian halaman 25 itu ada pokoknya semua istilah asing lah. Itu perbaiki semuanya ya. Syarh, kemudian ada kurikulum, kurere dan sebagainya gitu ya. Itu ada halaman 28 juga itu diperbaiki juga. Halaman 30 itu yang Y-nya tiba-tiba besar, jangan menggunakan kata yang, ya langsung pertama aja. Ya, kemudian juga di paragraf yang ketiga juga dalam, coba langsung aja undang-undang gitu ya. Spasinya di halaman 31 itu diperbaiki. Halaman 33 itu ada gontor baru kayaknya mungkin ini ya, bukan bafru ya. Kemudian gontor dipimpin itu disambung, diperbaiki. Ya, kuliatul muallimin kalau di bahasa Indonesia oke lah, nggak apa-apa. Halaman 36 itu footnote-nya, halaman itu diperbaiki ya. Kemudian juga halaman 39 ya, itu kata-kata imla, kemudian juga apa istilah-istilah lain itu diperbaiki kembali ya. Halaman 41 itu pesan pengajaran, judul di awal itu selalu besar. Kemudian ini desanya Pekansari ya, bukan Pakansari ya, pakai e ya, benar ya, pekan ya, Benar. Yakin? Pakai A, Pak. ya ini pakai pekan banget. Jangan asal bener aja nih. Ya, Pakansari, setahu saya itu ya lapangan itu Pakansari, bukan Pekansari gitu ya. Kayak kemudian ini istilah-istilah banyak juga di halaman 46 itu jangan pakai menggunakan kata untuk di awal, itu diperbaiki gitu ya. Kemudian di halaman 48 ya, 48 itu ada istilah-istilah juga yang perlu diperbaiki. Ada volleyball gitu ya. Volleyball itu volley jadi itu ya, nanti lihat tuh bahasa Inggrisnya gitu ya. Oke, kemudian di halaman 52 itu ada salafiyah ya, berarti diinikan. Terus penggabungan P-nya itu juga besar juga. Kemudian 53 itu isya dengan komanya itu diperbaiki ya. Kemudian ini banyak sekali ya. Modernitas, ini sebenarnya ada pertanyaan menarik nih. Ini sebenarnya saya agak kurang setuju dengan istilah modern dengan klasik, dengan modern, salaf dengan kholaf gitu ya. Nah, tapi coba saya mau tanya, apa sih yang dimaksud dengan modern? Modern itu apa sih? Ya, nanti daftar pustaka diperbaiki ya, atau ada di itu tidak huruf kapital ya. Kemudian juga halaman itu masih ada halnya juga ya. Di 46 nih ketahuan biasanya ngopi nih ininya ya. Ada HLL, ada halam, ada objek. Ini kayak mindahin dari footnote juga nih kayaknya nih ya, dari satu itu ya. Nanti ini diperbaiki lagi. Oh, ini nanti wawancara saya mau nanya. Coba sebelum ke pertanyaan berikutnya, apa sih modern itu apa sih? Apa coba? Apa sih modern itu, kok bilangnya pondok pesantren modern gitu ya? Sesuatu yang baru ya, Pak. Nah, sesuatu yang baru ya. Ya sebenarnya Islam itu juga apa ya, dibilang baru ya baru juga sih dibanding dengan Masehi kan. Berarti bukan yang baru itu ya bukan modern. Tidak semua baru modern. Ya pakaiannya terbuka baru dong modern, enggak gitu. Apa itu modern? Modern itu adalah pengembangan tipe dari Apa? Ya udah langsung aja, modern itu nanti ada secara etimologi, ada terminologi. Sekarang terminologi deh. Coba cari dari referensi ensiklopedia atau kamus atau apa yang dimaksud dengan pondok pesantren modern. Apa itu pondok pesantren modern? pesantren modern itu merupakan pengembangan tipe pesantren karena orientasi pendidikannya yang cenderung mengadopsi sistem pendidikan klasik dan mulai meninggalkan sistem pendidikan tradisional. Bagus nggak tuh? Bagus nggak? Meninggalkan? Enggak juga ya.
Jadi perlu diperbaiki juga, jangan istilah modern itu gitu, kan ada istilah modern. Oke, baik, itulah tentang modern. Nanti diperbaiki tentang istilah modern. Saya agak kurang setuju modern. Baik kata-kata tradisional juga tidak tepat sebenarnya itu ya, tidak tepat gitu, karena yang tradisional itu kesannya itu yang lama pakai kobong kayak gitu. Sebenarnya bukan itu ya, bisa jadi itu juga modern gitu ya. Jadi modern itu kesannya itu adalah teknologi dan sebagainya, bukan ya. Bahkan modernisme dalam konteks paradigma itu adalah paham atau isme atau ideologi yang menihilkan adanya sesuatu yang goib. Itu namanya modernisme. Jadi hati-hati dengan istilah modern. Oke, saya langsung ke metode penelitian. Ini menggunakan metode apa? Metode kualitatif, bedanya apa dengan kuantitatif? Kenapa Anda menggunakan kualitatif? Karena dari judul yang saya ambil ini berupa harus dilakukan secara langsung atau melalui wawancara atau secara ke lapangan. Jadi data yang akan dianalisis atau yang akan dicari atau yang sudah ditemukan ini dalam bentuk kualitatif gitu ya. Terus bagaimana uji kevalidan atau uji validitas data kualitatif? Ya silakan. Maaf ya. Ya nggak apa-apa. Orang tua yang adik anak Pak Dokter yang uji. Oh gampang itu mah, tinggalin aja. Maksud anak habis ini boleh nggak gitu? Oh, boleh. Oh ikut aja. Ya tahu ya. Iya ya. Oh, sip. Oke, Bentar ya. santai aja, santai nggak usah. Oke, kualitatif adalah metode yang menggunakan data yang menekankan pada kualitas. Validitas datanya Anda menggunakan apa? Komunikasi secara langsung yaitu Itu bukan validitas, itu adalah teknik pengumpulan data. Untuk meyakinkan bahwa data ini memang valid apa? Uji apa? Uji apa? Jadi kualitatif itu bukan berarti tidak menggunakan uji validitas. Nah, di sini ini kayaknya mungkin karena dianggapnya kualitatif, beberapa itu metode penelitiannya itu diletakkan di bab 1 ya Pak Nur ya. Iya. Padahal sekarang itu udah umum juga bahwa untuk bab 3 itu metode penelitian baik kuantitatif ataupun kualitatif gitu ya. Oke, di sini ada teknik pengolahan data. Ya, teknik pengolahan data. Bagaimana Anda mengolah data? Data itu apa sih? Apa itu data ya? Iya. Ya, susah ya. Mungkin sulit diungkapkan dengan kata-kata kayaknya ini ya. Data. Oke, jadi gini, kualitatif itu bukan sesederhana yang orang bayangkan. Kualitatif itu mudah. Jadi saya kan ini, kalau Pak Andu kan sebagai orang dalam lah ya, ordal gitu. Saya anggap saya sebagai orang luar, penguji yang ini benar nggak? Coba berapa orang yang Anda wawancara? yang saya wawancarai 2 orang Pak. Wah, 2 kurang nih, betul wawancara lagi. Ya harusnya minimal ini 10 harusnya. Iya gitu. Ya dikurang dikit nggak apa-apa lah. 3 sampai 5. Ya, yang diwawancara siapa aja? Yang pertama kurikulum, Bagian kurikulum. kemudian yang keduanya kepala sekolah MTS. Kepala sekolah MTS, terus? Lalu saya ngobrol sama santrinya sebagai pengurusnya. Ya berarti cuma 2 berarti dong. Kurikulum sama MTS doang. Ini pesantrennya ada berapa sekolahan? MTS saja? Ada 2, Apa saja? SMP dan SMA. Nah, berarti kalau berarti MTS aja di sini. Kan yang diwawancara MTS doang. Iyalah. SMA-nya Anda nggak bisa mengklaim di pondok pesantren harusnya di MTS. Nah, iyalah. Apalagi tadi cuma kepala sekolah, harusnya ke kiainya ketemu nggak? Harus ketemu. Kalau perlu foto gitu. Itu bagian dari keberkahan, harus ketemu sowan gitu ya. Nah, itu yang menunjukkan belum valid gitu ya. Jadi perlu diinikan kenapa nih gitu ya. Apalagi nanti kalau bicara tentang misalnya sejarahnya dapatnya dari mana? Dari kurumnya. Kurang kan, kurikulum mungkin bukan yang ownernya. Kalau perlu tuh dengan ownernya, dengan kiainya, yang utamanya itu baru datanya itu utama. Oke, dari kepala sekolah, kemudian dari kurikulum. Hanya 2 orang itu saja. Berapa kali wawancaranya? 2 kali. Berapa lama wawancaranya? Maksudnya pas kali wawancara Iya, wawancaranya pakai apa? Pakai direkam atau pakai apa? foto aja Pak, tapi ada video sih sedikit Pak. Video sedikit ya. Kalau transkripnya, di transkripnya ada nggak? Transkrip wawancaranya? Ada nggak? Yang hasil wawancaranya, transkripnya? Ada Pak di halaman 68.
Oh, yang terakhir ini ya. 88. 68. Oh, 68. Nah, ini benar ya, tadi diperbaiki ininya. Jadi itu observasi berapa kali ke sana? 2 kali, Pak. Wah, kurang ini. Ya iyalah, cuma 2 kali doang. 2 kali berapa jam ke sana? Dari siang sampai asar sih, Pak. Siang sampai asar 2 jam dong berarti. Awas kepencet itu kelamaan. Nah, jadi kalau kualitatif itu uji validitas datanya selain menggunakan triangulasi itu ada 3, triangulasi metode, triangulasi waktu, ya, triangulasi tempat juga, triangulasi objek wawancaranya, gitu ya. Nah, itu harus dilakukan. Di sini tidak ada nih. Jadi teknik analisis datanya nggak disebutkan nih. Ya minimal banget itu pakai Miles and Haberman. Nah, itu harus pakai. Jadi bukannya percaya sih, tapi kita sebagai penguji luar nggak bisa percaya. Misalnya pakai foto cuma 2 kali pertemuan, observasi 2 kali kurang. Jadi harus kesana lagi minimal ya. Kalau saya pengen 3 kali lagi gitu ya, walaupun bolak-balik gitu ya. Jadi biar tahu, oh MQ itu begini. Jadi saya tuh bilang Anda itu harus bertanggung jawab ketika menulis tentang MQ. Nggak boleh sembarangan. MQ itu dari ujung ke ujung itu seperti ini. Berarti nanti wawancara dengan Pak Ustadz Nur Hasan juga gitu ya. Nah, itu dari uji validitas datanya ya, validitas datanya. Oke ya. Kemudian kayaknya cenderung tadi ke fokus ke MTS ya. Kemudian juga kayaknya lebih bagus ke kurikulumnya aja deh, ke pembelajaran PI-nya itu, kurikulum atau pembelajarannya itu lebih spesifik gitu. Jadi ini termasuk juga di kesimpulan. Ini kan kesimpulannya banyak banget nih. Nah, ini yang paling penting nih. Jadi di kesimpulan itu ada A, B, C, D, E sampai G. Padahal di rumusan masalahnya itu hanya hanya bagaimana konsep pendidikan pesantren modern ini, karena terlalu umum. Saran saya mendingan pendidikan gitu ya, mungkin bisa ke kurikulum atau model pembelajarannya atau pendidikan di MTS-nya saja. Kalau kurikulum sebenarnya keseluruhan biasanya apa tuh Pak Ustadz? Untuk yang lebih spesifik gitu. Ya, kurikulum pondok kan dia kan ada punya kurikulum tersendiri. Iya, kurikulum pondoknya berarti gitu. Ya, jadi kurikulum tapi dia juga spesifik juga di MTS saja kalau memang aliyahnya tuh nggak masuk gitu. Ya nanti biar lebih spesifik, oh ini di MTS-nya bukan di aliyahnya gitu. Nanti wawancaranya ditambah 1 dengan pimpinan pondok atau wakilnya lah minimal gitu. Jadi untuk mengambil data yang istilahnya itu main references ya. Jadi untuk referensi utama gitu ya. Baik, itu dulu. Jadi nanti diperbaiki agak lumayan ini untuk dari sisi metodenya, karena memang kadang kualitatif itu dianggapnya itu terlalu mudah, terlalu gampang ya. Tadi dari sisi penulisan, dan yang kedua dari sisi kontennya, metode penelitiannya. Jadi harus tadi wawancara ditambah, datang ke sana ditambah dengan kiainya atau dengan wakilnya, atau mungkin bisa dengan istrinya juga, istrinya kiainya, atau mungkin atau kalau agak terbatas atau apa kan bisa. Gitu ya. Nanti bisa fokus ke kurikulum atau sistem kurikulum pondoknya bisa juga tuh. Jadi untuk memadukan. Tapi kalau tadi yang masih setengah-setengah agak tanggung nih, ya udah yang modernnya aja berarti. Gitu, ya. Baik, terima kasih. Itu demikian. Terima kasih. Silakan ditutup.